Bayangkan dua orang dengan latar belakang yang hampir sama, sama-sama lahir dari keluarga kurang mampu, tinggal di lingkungan yang serba terbatas, dan memiliki penghasilan rendah. Namun, satu orang berhasil membangun bisnis kecil-kecilan dan keluar dari kemiskinan, sementara yang lain tetap terjebak dalam siklus yang sama selama bertahun-tahun. Apa yang membedakan mereka? Jawabannya terletak pada pola pikir dan kebiasaan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas 10 perbedaan utama antara orang miskin asli dan orang miskin palsu, serta bagaimana Anda bisa mengambil langkah pertama menuju perubahan. 1. Pola pikir tentang uang. Orang miskin asli seringkali memiliki pandangan negatif terhadap uang. Bagi mereka, uang adalah sumber masalah besar yang sulit diperoleh. Mereka cenderung percaya bahwa nasib mereka telah ditentukan oleh keadaan ekonomi atau lingkungan sekitar, sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah situasi. Pandangan ini membuat mereka enggan mencari peluang baru atau bahkan mencoba hal-hal yang dapat meningkatkan kondisi finansial mereka. Akibatnya, mereka hanya bergantung pada apa yang sudah ada tanpa berusaha menciptakan sesuatu yang lebih baik. Di sisi lain, orang miskin palsu memiliki pola pikir yang sangat berbeda. Meskipun pendapatannya rendah, mereka percaya bahwa uang dapat dikelola dengan bijak jika ada usaha dan strategi yang tepat. Mereka melihat uang sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan sebagai beban. Dengan pola pikir ini, mereka aktif mencari cara untuk meningkatkan pendapatan, misalnya dengan belajar keterampilan baru, mencari pekerjaan tambahan, atau bahkan memulai bisnis kecil-kecilan. Keyakinan mereka pada kemampuan diri sendiri menjadi fondasi kuat untuk membangun masa depan yang lebih cerah. 2. Sikap terhadap pendidikan. Bagi orang miskin asli, pendidikan seringkali dianggap tidak relevan atau tidak penting. Mereka mungkin merasa bahwa meskipun memiliki ijazah tinggi, peluang kerja tetap saja sulit didapatkan. Akibatnya, mereka cenderung tidak menghargai proses belajar dan lebih memilih jalur instan untuk mendapatkan uang. Pandangan ini membuat mereka kehilangan kesempatan untuk berkembang secara intelektual dan profesional, yang pada akhirnya memperkuat siklus kemiskinan yang mereka alami. Sebaliknya, orang miskin palsu sangat menghargai pendidikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan peluang ekonomi. Mereka menyadari bahwa pengetahuan adalah modal utama untuk bersaing di dunia modern. Bahkan, jika mereka tidak memiliki akses ke pendidikan formal, mereka akan mencari cara untuk belajar mandiri, misalnya melalui kursus online, membaca buku, atau belajar dari pengalaman orang lain. Dengan pendekatan ini, mereka mampu memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan. 3. Pengelolaan keuangan. Orang miskin asli biasanya tidak memiliki rencana keuangan yang jelas. Mereka cenderung menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting tanpa memikirkan konsekuensinya di masa depan. Misalnya, mereka mungkin membeli barang-barang konsumtif seperti ponsel terbaru atau pakaian mahal hanya untuk tampil lebih baik di mata orang lain. Akibatnya, tabungan mereka selalu kosong dan mereka kesulitan ketika menghadapi kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan atau pendidikan anak. Sementara itu, orang miskin palsu sangat disiplin dalam mengelola keuangan mereka. Meskipun penghasilannya kecil, mereka selalu membuat anggaran bulanan, memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan, dan berusaha menabung meskipun jumlahnya tidak besar. Mereka juga sadar akan pentingnya investasi jangka panjang, seperti membeli aset produktif atau mengikuti program pensiun. Dengan cara ini, mereka memastikan bahwa uang yang mereka miliki digunakan secara efektif untuk membangun masa depan yang lebih stabil. 4. Tanggapan terhadap kesulitan. Ketika menghadapi kesulitan, orang miskin asli cenderung menyerah dengan mudah. Mereka seringkali mengandalkan bantuan dari orang lain atau pemerintah tanpa mencoba mencari solusi sendiri. Sikap ini membuat mereka semakin tergantung pada orang lain dan kehilangan kontrol atas hidup mereka.
Selain itu, mereka seringkali menyalahkan faktor eksternal seperti keadaan ekonomi atau nasib buruk atas semua masalah yang mereka hadapi. Berbeda dengan orang miskin palsu yang melihat kesulitan sebagai tantangan yang harus diatasi, mereka percaya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya dan mereka siap bekerja keras untuk menemukannya. Misalnya, jika mereka kehilangan pekerjaan, mereka akan segera mencari alternatif lain, seperti membuka usaha kecil atau mengambil pekerjaan sementara. Sikap ini membuat mereka lebih tangguh dan mampu bertahan dalam situasi sulit, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil. 5. Perilaku konsumtif. Orang miskin asli seringkali terjebak dalam gaya hidup konsumtif meskipun pendapatannya rendah. Mereka cenderung membeli barang-barang yang tidak penting hanya untuk tampil lebih baik di mata orang lain. Contohnya, mereka mungkin membeli smartphone terbaru atau mobil bekas meskipun tidak benar-benar membutuhkannya. Akibatnya, mereka terjebak dalam utang dan kesulitan keuangan yang semakin parah. Sebaliknya, orang miskin palsu lebih bijak dalam mengatur pengeluaran mereka. Mereka fokus pada kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, serta menghindari pembelian impulsif. Mereka juga memahami bahwa tampilan luar bukanlah ukuran keberhasilan sejati. Dengan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, mereka berhasil mempertahankan stabilitas keuangan meskipun pendapatannya terbatas. 6. Orientasi waktu. Orang miskin asli cenderung berpikir jangka pendek. Mereka hanya fokus pada kebutuhan sehari-hari tanpa memikirkan masa depan. Misalnya, mereka mungkin menggunakan seluruh gaji bulanan untuk kebutuhan saat ini tanpa menyisihkan sedikit pun untuk tabungan atau investasi. Akibatnya, mereka tidak memiliki cadangan finansial ketika menghadapi situasi darurat. Sebaliknya, orang miskin palsu memiliki orientasi jangka panjang. Mereka menyadari bahwa keputusan yang diambil hari ini akan memengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha menabung, berinvestasi, dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan finansial mereka. Dengan cara ini, mereka memastikan bahwa masa depan mereka lebih aman dan stabil. 7. Sikap terhadap peluang. Orang miskin asli seringkali skeptis atau bahkan takut mencoba hal baru karena mereka merasa tidak mampu menghadapi risiko. Mereka cenderung menolak peluang yang datang kepada mereka, baik itu peluang kerja, bisnis, atau pendidikan, karena khawatir akan gagal. Misalnya, ketika ditawari untuk mengikuti pelatihan keterampilan baru, mereka mungkin merasa bahwa itu bukan bidang mereka atau tidak ada gunanya. Akibatnya, mereka melewatkan banyak kesempatan yang sebenarnya bisa membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Ketakutan ini seringkali berasal dari keyakinan bahwa mereka tidak memiliki cukup sumber daya atau kemampuan untuk berhasil. Sebaliknya, orang miskin palsu bersedia mengambil risiko yang terukur untuk memperbaiki keadaan. Mereka aktif mencari peluang untuk berkembang, seperti memulai bisnis kecil-kecilan, mengambil pekerjaan sampingan, atau belajar keterampilan baru yang relevan dengan pasar saat ini. Mereka memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan tidak akan menyerah hanya karena satu kali mencoba tidak berhasil. Misalnya, jika usaha pertama mereka tidak berjalan sesuai rencana, mereka akan mencari tahu apa yang salah, memperbaiki strategi, dan mencoba lagi. Dengan sikap ini, mereka mampu menciptakan peluang baru yang membawa mereka menuju kesuksesan. Selain itu, orang miskin palsu juga memiliki kemampuan untuk melihat peluang di mana orang lain mungkin tidak melihatnya. Mereka tidak hanya menunggu peluang datang, tetapi juga menciptakan peluang bagi diri mereka sendiri. Misalnya, mereka mungkin melihat potensi di lingkungan sekitar mereka, seperti kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, dan menjadikannya sebagai ide bisnis. Dengan cara ini, mereka tidak hanya bergantung pada faktor eksternal, tetapi juga mengambil kendali atas nasib mereka sendiri. Sikap proaktif inilah yang membuat mereka berbeda dari orang miskin asli. 8. Hubungan dengan orang lain.
Orang miskin asli seringkali bergaul dengan lingkungan yang memiliki pola pikir serupa, negatif. Mereka cenderung saling mendukung dalam pola hidup yang stagnan dan tidak produktif. Misalnya, mereka mungkin menghabiskan waktu untuk mengeluh tentang nasib buruk, menyalahkan pemerintah, atau merasa iri terhadap keberhasilan orang lain. Lingkungan seperti ini membuat mereka semakin terjebak dalam mentalitas kita semua sama-sama miskin, sehingga tidak ada dorongan untuk berubah atau berkembang. Bahkan, mereka mungkin merasa nyaman dengan kondisi tersebut karena tidak ada tekanan untuk keluar dari zona nyaman. Sebaliknya, orang miskin palsu berusaha menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki visi positif dan inspiratif. Mereka menyadari bahwa lingkungan sosial sangat memengaruhi cara pandang dan perilaku mereka. Oleh karena itu, mereka mencari mentor, teman, atau komunitas yang dapat memberikan dukungan, motivasi, dan wawasan baru. Misalnya, mereka mungkin bergabung dengan kelompok diskusi bisnis, mengikuti seminar, atau belajar dari orang-orang yang sudah sukses di bidang tertentu. Dengan bergaul dengan orang-orang yang memiliki pola pikir maju, mereka mendapatkan energi positif yang mendorong mereka untuk terus berkembang. Selain itu, orang miskin palsu juga memahami pentingnya memberi dampak positif kepada orang lain. Mereka tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga berusaha membantu orang di sekitar mereka untuk tumbuh bersama. Misalnya, mereka mungkin berbagi pengetahuan atau pengalaman yang telah mereka pelajari kepada teman atau keluarga. Dengan cara ini, mereka tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan bersama. Sikap ini membuat mereka lebih dihargai dan dihormati oleh orang lain, yang pada akhirnya membuka lebih banyak peluang bagi mereka. 9. Sikap terhadap gagal. Orang miskin asli memiliki rasa takut yang besar terhadap kegagalan. Mereka cenderung menghindari risiko apapun karena khawatir akan hasil yang buruk. Jika mereka mencoba sesuatu dan gagal, mereka langsung menyerah dan merasa bahwa diri mereka tidak beruntung atau tidak cocok untuk hal tersebut. Misalnya, jika mereka mencoba membuka usaha kecil dan gagal dalam beberapa bulan pertama, mereka akan langsung menutup usaha tersebut tanpa mencoba memperbaiki kesalahan. Sikap ini membuat mereka kehilangan banyak peluang untuk belajar dan berkembang, karena mereka tidak pernah memberikan diri mereka kesempatan kedua. Sebaliknya, orang miskin palsu memandang kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Mereka memahami bahwa tidak ada orang yang sukses tanpa mengalami kegagalan terlebih dahulu. Ketika mereka gagal, mereka tidak langsung menyerah, tetapi mencoba mencari tahu apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Misalnya, jika usaha pertama mereka tidak berhasil, mereka akan menganalisis masalahnya, meminta saran dari orang yang lebih berpengalaman, dan mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik. Dengan sikap ini, mereka mampu bangkit dari kegagalan dan mencapai tujuan mereka. Selain itu, orang miskin palsu juga menggunakan kegagalan sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai langkah menuju kesuksesan. Misalnya, mereka mungkin mengambil pelajaran dari kegagalan mereka untuk meningkatkan keterampilan atau memperbaiki rencana bisnis mereka. Dengan cara ini, mereka tidak hanya belajar dari pengalaman, tetapi juga menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sikap ini membuat mereka lebih percaya diri dan optimis dalam menghadapi kesulitan. 10. Fokus hidup. Orang miskin asli cenderung fokus pada keluhan dan ketidakpuasan. Mereka seringkali menghabiskan waktu untuk mengeluh tentang nasib buruk, menyalahkan lingkungan, atau merasa iri terhadap keberhasilan orang lain. Misalnya, mereka mungkin mengatakan bahwa mereka miskin karena pemerintah tidak adil atau karena orang kaya selalu menindas mereka. Pandangan ini membuat mereka merasa tidak memiliki kendali atas hidup mereka sendiri, sehingga mereka tidak melakukan apapun untuk mengubah situasi. Akibatnya, mereka terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit dipatahkan. Sebaliknya,
Orang miskin palsu fokus pada solusi dan tindakan. Mereka bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri dan berusaha menciptakan perubahan positif. Misalnya, jika mereka menghadapi masalah keuangan, mereka tidak hanya mengeluh, tetapi mencari cara untuk mengatasinya, seperti mencari pekerjaan tambahan, menghemat pengeluaran, atau belajar keterampilan baru. Mereka memahami bahwa keluhan tidak akan membawa mereka kemana-mana, tetapi tindakan nyata akan membawa hasil. Dengan fokus ini, mereka mampu mengubah nasib mereka sendiri. Selain itu, orang miskin palsu juga memiliki visi jangka panjang yang jelas. Mereka tidak hanya fokus pada masalah hari ini, tetapi juga memikirkan bagaimana mereka bisa mencapai tujuan di masa depan. Misalnya, mereka mungkin menetapkan target untuk memiliki tabungan tertentu dalam 5 tahun ke depan, atau membeli rumah impian mereka dalam 10 tahun. Dengan memiliki visi yang jelas, mereka lebih termotivasi untuk bekerja keras dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan mereka. Sikap ini membuat mereka lebih fokus, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Jadi, apakah Anda termasuk orang miskin asli atau orang miskin palsu? Ingatlah bahwa kemiskinan bukanlah soal seberapa banyak uang yang Anda miliki, tetapi bagaimana Anda memandang kehidupan dan mengelola sumber daya yang ada. Dengan mentalitas yang proaktif, optimis, dan berorientasi pada solusi, siapapun bisa keluar dari kemiskinan dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.